Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam kesempatan hari ini saya akan membahas terkait dengan materi zakat, pembagian dan tata caranya. Zakat mempunyai definitif secara etimologi itu adalah suci, tumbuh, berkembang. Sementara untuk terminologi adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya atau mustahik ya, dengan syarat-syarat tertentu. Untuk dasar hukum zakat ada beberapa dari Al-Quran dan hadis. Ya. Kita bisa lihat dalam ayat-ayat Al-Quran banyak ketentuan zakat itu disandingkan dengan sholat. Ya. Salah satunya adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'a rabbihim. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian dalam hadis ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya, Bunyal Islam ala khamsin ya, atau dalam terjemahannya adalah Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama adalah bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Yang kedua adalah mendirikan sholat. Yang ketiga menunaikan zakat. Yang keempat puasa Ramadan. Dan terakhir adalah haji ke Baitullah bagi yang mampu. Untuk pembagian zakat sendiri terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah itu adalah zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan. Sementara untuk zakat mal ini ada beberapa pembagian, yaitu pertanian, peternakan, perdagangan, emas, harta temuan. Ini adalah zakat mal versi klasik. Kemudian ada tambahan pada zakat profesi dan musyawarah. Untuk zakat fitrah sendiri, hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim atau fardu ain, ya, baik itu anak kecil yang baru lahir ataupun sudah tua, baik yang sakit ataupun yang tidak, dengan kadar zakat pada tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Basnas Republik Indonesia sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter beras. Dan ini juga bisa diuangkan dengan rupiah sebesar 45.000 sampai dengan 55.000 per jiwa. Untuk syarat wajib zakat fitrah ada 3. Yang pertama adalah beragama Islam, yang kedua adalah mempunyai kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarganya pada malam hari raya Idul Fitri, dan yang ketiga masih hidup saat terbenamnya matahari bulan Ramadan. Untuk mengeluarkan zakat fitrah ini ada beberapa ketentuan. Yang pertama bisa dikeluarkan pada awal atau pertengahan bulan Ramadan sampai dengan akhir bulan Ramadan. Kemudian bisa juga dikeluarkan pada 1 Syawal sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri. Ada beberapa yang wajib atau mustahik ya, yang diperbolehkan untuk diberi zakat. Yang pertama adalah fakir. Fakir adalah seorang yang tidak mempunyai penghasilan sama sekali. Kemudian yang kedua adalah miskin, yaitu orang yang punya penghasilan tapi tidak bisa mencukupi kebutuhan kesehariannya. Kemudian yang ketiga adalah amil zakat atau petugas pengumpul zakat atau pendistribusian zakat. Kemudian yang keempat adalah mu'alaf, ini masuk sebagai penguat atas keislaman yang baru masuk Islam. Kemudian yang kelima adalah budak, yang keenam adalah khorim. Ya. Khorim adalah orang yang berhutang untuk menyambung hidup atau orang yang terlilit dengan hutang. Kemudian yang ketujuh adalah sabilillah. Pada awalnya sabilillah ini diperuntukkan kepada orang-orang yang melakukan perang fisik untuk membela agama Islam. Namun dalam perkembangannya adalah ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa orang-orang yang membela agama Islam baik fisik ataupun tidak itu boleh diberikan zakat seperti orang-orang yang thalabul ilmi. Kemudian yang kedelapan adalah Ibnu Sabil atau musafir. Yang musafirnya adalah untuk kebaikan. Ini beberapa ketentuan terkait dengan mustahik zakat. Baik, untuk selanjutnya adalah zakat mal.
Ya, zakat mal terbagi dari dalam beberapa bagian yang sudah saya sebutkan di awal. Ada zakat peternakan, pertanian, kemudian perdagangan, emas dan perak, barang temuan, kemudian ditambahkan dengan profesi dan persewaan. Untuk zakat peternakan sendiri, ada beberapa hewan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yang pertama adalah unta, yang kedua adalah kambing, yang ketiga sapi, dan yang keempat adalah kerbau. Uh, ini adalah kesepakatan para ulama kecuali Imam Hanafi. Kalau Imam Hanafi memasukkan kuda sebagai hewan yang wajib dikeluarkan zakat. Untuk syarat zakat peternakan ada 3. Yang pertama adalah nisab. Nah, nisab adalah kadar batas kepemilikan. Jadi seseorang wajib mengeluarkan zakat ketika dia melebihi dari batas jumlah kepemilikan yang telah ditetapkan di zakat peternakan. Kemudian yang kedua adalah haul, yaitu kepemilikan selama 1 tahun. Jadi semisal ada seorang yang memulai peternakan pada bulan Februari, maka dia wajib atau dia akan mengeluarkan zakat pada bulan Februari di tahun selanjutnya. Kemudian yang terakhir adalah kepemilikan penuh. Ya. Jadi ketika ada seorang yang mempunyai ternak, ya, unta, kambing, sapi, kerbau, tetapi itu bukan miliknya sendiri, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat, harus atas nama sendiri. Untuk nisab unta, saya sudah buatkan tabel. Yang pertama batas wajib mengeluarkan zakat itu adalah 5. Kemudian untuk ketentuannya pembagiannya sudah ada di tabel 5 sampai 9. Wajib mengeluarkan 1 ekor syah, yaitu kambing betina. Kemudian 25 sampai 35 itu wajib mengeluarkan bento makdoh atau unta betina yang genap berusia 1 tahun dan masuk pada tahun kedua. Kemudian yang 36 sampai 45 adalah 1 ekor pintu labun, yaitu unta betina yang genap berusia 2 tahun dan masuk pada tahun ketiga. Kemudian ada hekoh, ya, di kepemilikan 46 sampai 60, yaitu unta betina yang genap berusia 3 tahun masuk pada tahun keempat. Kemudian kepemilikan 61 sampai 75 wajib mengeluarkan 1 ekor unta zazaah atau unta betina genap berusia 4 tahun dan masuk pada tahun kelima. Untuk lebih jelasnya bisa lihat di tabel. Kemudian untuk nisab kambing, batas kepemilikan atau batas nisab daripada kambing itu adalah kepemilikan dengan jumlah 40, ya, dari 1 sampai 39 itu tidak wajib mengeluarkan zakat. 40 sampai 120 wajib mengeluarkan 1 ekor kambing betina. Kemudian 121 sampai 200 wajib mengeluarkan kambing 2. Dan seterusnya, bisa dilihat di tabel. Kemudian untuk nisab sapi dan kerbau, batas nisabnya adalah 30. Kepemilikan 30 baru bisa atau baru wajib mengeluarkan zakat. Untuk 30 sampai 39 itu wajib mengeluarkan 1 ekor sapi tabi. Tabi itu adalah sapi betina atau jantan yang sudah genap berusia 1 tahun dan masuk pada tahun kedua. Kemudian untuk 40 sampai 59 kepemilikan sapi atau kerbau wajib mengeluarkan 1 ekor musinah, yaitu sapi betina yang sudah genap berusia 2 tahun dan masuk pada tahun ketiga. Baik, untuk selanjutnya adalah zakat pertanian. Untuk ketentuan zakat pertanian itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah pertanian buah, yang kedua adalah pertanian butir atau biji. Untuk pertanian buah itu ada anggur, kurma, kismis, kismis. Untuk yang butir itu ada gandum, kedelai, beras, dan jagung. Untuk nisabnya, untuk beras itu ada 815 kg. Untuk gabahnya itu 1.482 kg. Dan sementara untuk waktu ini tidak berbeda dengan peternakan. Kalau peternakan ada haul selama 1 tahun, kalau di pertanian itu tidak ada haul, tetapi pada setiap kali panen.
Kemudian untuk persentase pengeluaran zakat, wajib pengeluaran zakat untuk pertanian adalah 5% ketika air tersebut membayar. Sementara 10% untuk yang tidak atau diairinya tidak berbayar. Nah, kemudian ada zakat emas dan perak. Untuk zakat emas dan perak, syaratnya adalah emas tersebut tidak dipakai sebagai perhiasan. Jadi yang wajib mengeluarkan zakat itu misal toko-toko emas atau orang yang mengoleksi emas. Untuk nisabnya, untuk emas itu 93,4 gram, sementara untuk perak adalah 642 gram. Dan waktu sama dengan pertanian, yaitu haul, setiap tahun Komariah. Ketika punya emas misal 500 gram pada bulan Februari, maka pada bulan Februari selanjutnya dia wajib mengeluarkan zakat, hitungannya adalah 1 tahun. Kemudian untuk yang wajib dikeluarkan adalah 2,5% dari kepemilikan selama 1 tahun. Untuk zakat perdagangan ini ikut kepada nisabnya zakat emas, ya, yaitu setara dengan 93,4 gram emas. Untuk nisabnya juga sama, kemudian untuk yang dikeluarkan juga sama, 2,5. Saling melihat bisa, Pak. Untuk selanjutnya adalah zakat rikas, ya, atau barang temuan. Untuk definisinya adalah penemuan barang berharga peninggalan orang-orang terdahulu, ya. Orang-orang terdahulu. Jadi ketentuannya beda dengan lokokoh. Kalau lokokoh itu bisa barang-barang yang biasa, tetapi untuk rikas itu untuk barang-barang yang berharga. Untuk nisabnya tidak ada ketentuan 1 tahun, kemudian untuk waktunya ketika waktu itu ditemukan. Kemudian untuk zakatnya, jika emas dan perak itu 20%, kemudian jika bukan emas adalah 2,5%. Untuk selanjutnya zakat profesi, ya, ini zakat profesi ada beberapa perbedaan. Yang pertama adalah wajib, ya, ini seperti yang dikatakan oleh Yusuf Qaradawi. Kemudian ada yang mengatakan tidak wajib seperti yang dikatakan oleh Wahbah Suhaili. Nah, untuk zakat profesi itu nanti adalah melihat dari gaji. Nanti ada gaji kotor, gaji bersih. Jadi gaji seorang nanti dipangkas dengan gaji kotornya itu nanti dipangkas sampai dengan bersihnya. Dan untuk nisabnya itu sama dengan ada yang menyamakan dengan pertanian, ada yang menyamakan dengan zakat emas. Nah, untuk nisabnya kalau digabungkan dengan disamakan dengan zakat pertanian, maka setara dengan 1.481 kg gabah. Untuk waktunya ini ada beberapa pendapat. Yang pertama adalah nomor 1 haul atau 1 tahun. Yang kedua adalah setiap gajian, ya, setiap gajian, berarti setiap bulan. Untuk zakatnya adalah 2,5%. Baik, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi zakat pada pertemuan kali ini. Terus saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.